Baik, demikian tadi paparan yang sudah disampaikan dari Bapak Kuku. Untuk peserta yang mau bertanya bisa langsung dibuka mic-nya atau dengan metode raise hand, bisa juga dengan chat. Jadi ada 3 metode. Yang mau langsung boleh langsung aja bertanya, silahkan. Saya Pak Panitia. Siapa nama dan dari mana? Ahmad Yani dari IAP Provinsi Kaltim. Ya, baik, silakan Pak Ahmad Yani, Pak Jenderal. Ya, terima kasih. Ini sama Pak Kuku ini sohib angkatan ini senior saya di Unisba. Pak Kuku, Yap. Saya kan ada mengenal konsep namanya urban farming ya di perkotaan. Nah, jadi setiap bangunan gedung yang berlantai dak di lantai atas kan rata-rata gedung bertingkat tinggi itu kan, entahkah itu 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Kan gedung itu rata-rata dak aja Pak, tidak berbentuk atap gitu ya, rata-rata dak aja, dan itu digunakan sebagian besar yang mengerti tentang lingkungan itu dia galakan yang namanya urban farming. Nah, menurut Pak Kuku berapa kontribusi Pak untuk penyejuk atau maksudnya solusi urban heat island ini? Apakah urban farming ini juga ada kontribusinya begitu Pak? Ya itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, langsung aja dijawab Pak Kuku. Ya, terima kasih Kang Yani atas pertanyaannya. Jadi ini kita sharing aja. Sebetulnya tadi yang saya sudah sampaikan di acara kreativitas, tadi saya sampaikan salah satu solusi dalam mengatasi urban heat island itu adalah kreativitas. Kemudian sebelum kreativitas juga sudah disampaikan tadi tentang apa yang namanya dengan atap hijau. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tanaman yang bisa ditanam memang agar menghasilkan begitu, bisa juga ditanam dengan sayur-sayuran atau yang istilahnya tadi urban farming itu ya. Jadi bisa dilaksanakan di atap-atap, dan juga ada juga yang saya lihat itu di samping bangunan, di dinding bangunan begitu ya, disusun trap sampai ke atas juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi itu kategorinya, memang ini mungkin saya terlewat atau terlupa. Jadi itu kategori menarik sekali. Jadi itu bisa merupakan salah satu solusi untuk mengatasi urban heat island. Jadi dengan menanam tanaman yang berada di kawasan di atas bangunan atau berada di samping bangunan. Di samping juga dengan cara kalau memang nggak bisa ditanaman karena perawatannya cukup lumayan juga, kalau menanam tanaman di atas bangunan itu dengan cara membuat atap yang lebih dingin dikasih dengan warna yang putih atau warna yang lebih terang, karena itu akan memantulkan sinar matahari. Begitu. Kang Yani, jelas ya? Ya, jelas Pak Kuku. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Baik, untuk penanya berikutnya silakan, bisa disebut nama dan dari mana. Dari Bandung. Baik, Bapak. Dengan nama siapa? Pak Boy. Dari mana? Ya, terima kasih. Oh, kampusnya. Saya mungkin dari Pak Boy kampus? dari Bandung. Oh ya, silakan langsung, Pak. Saya dulu, Pak Boy. Silakan, ya, silakan. Silakan terima Pak kasih. Boy. Iya, terima kasih. Ya, ini menarik sekali paparan dari Pak Kuku. Terima kasih Pak Kuku sudah memberikan wawasan, pengetahuan ya. Nah, memang tantangan masalah suhu perkotaan ini atau urban island ini urban heat island ini memang sangat-sangat penting ya, dengan kondisi penduduk yang terus semakin meningkat. Cuman tantangannya ini tadi yang saya lihat dari penjelasannya, ternyata yang menjadi penyebabnya itu ada 5, baik itu dari bentang alam, kemudian properti, geometri, kemudian panas yang dihasilkan aktivitas, dan cuaca ataupun geografi. Nah, yang menjadi poin pertanyaan menurut Pak Kuku itu yang paling besar dominan itu yang mana gitu ya? Karena memang menurut kita setiap kota itu berbeda antara satu kota dengan kota yang lain gitu dalam hal penyelesaian masalah penerapan suhu, kecuali dengan kondisi pandemi sekarang ini ya. Memang kalau dari hasil evaluasi
banyak sekali kota-kota besar, khususnya di yang paling terakhir ini Jakarta, bahwa ada tagar langit biru. Jadi memang betul kondisinya sudah turun. Apa penyebabnya? Ternyata masalah PPKM atau PSBB dulu lah istilahnya. Itu diakuin oleh Greenpeace Indonesia gitu ya. Nah, kembali lagi dari hasil dari pertanyaan ini kan, ini sebenarnya dari dua jenis yang Pak Kuku sampaikan itu mengenai surface urban heat island dengan atmosfer urban heat island. Ini yang paling penting, yang utama tuh yang mana dulu yang kita selesaikan gitu ya, supaya memang di dalam kita meyakinkan bahwa persentase yang dianggap perlu itu, kalau saya lihat karena jawaban Pak Kuku lebih utama kepada atap hijau dan atap dingin. Ini artinya bahwa yang lebih diutamakan dari dua jenis tadi yang disampaikan, bahwa masalah atmosfer urban heat island itu lebih utama gitu. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Pak Kuku, silakan langsung dijawab. Terima kasih, moderator. Jadi sebagai informasi awal, jadi Pak Boy itu adalah teman sebangku saya waktu kelas 1 SMP. Terima kasih Pak. Jadi kita sama-sama dulu di SMP 4 Bandung. Nah, beliau itu yang duduk di samping saya. Sama-sama. Jadi ini sangat terima kasih Pak atas masukannya, Kang Boy. Jadi apa yang tadi saya sampaikan tentang penyebab Raya kan daripada penyebab urban di Thailand. Kalau ditanya mana yang lebih banyak atau yang lebih dominan, jadi itu tadi juga sebetulnya sudah dijawab sendiri sama Pak Boy. Jadi tergantung lokasi dan geografis wilayah, kemudian daripada arus urbanisasi yang berada di kota. Jadi intinya itu tergantung kepada daya tarik kota tersebut, kemudian kebijakan para pemimpin yang ada di kota tersebut. Itu yang paling menentukan. Saya bicara sedikit ya keluar dari konten ini. Yang saya ini masalah pemindahan ibu kota Indonesia itu yang menjadi kekhawatiran saya yang paling besar kalau ibu kota Indonesia itu pindah ke Kalimantan. Jadi kita bisa bayangkan arus urbanisasi yang ke kota itu akan jauh lebih banyak. Sementara Kalimantan, ini Kang Yani tahu, karena tinggal di Samarinda, banyak sekali di sana itu yang penggalian batu bara. Jadi kawasannya itu batu bara sudah banyak sekali, belum oleh sawit. Nah sekarang ditambah lagi akan ada pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Terus kalau saya lihat ya, ini saya memperhatikan yang pemenang gambar pemenang untuk kawasan ibu kota Indonesia itu. Jadi di kawasan itu kalau dari Bappenas akan dilaksanakan membangun kota dengan konsep kota hutan. Itu pernah disampaikan juga oleh Kang Boy ke saya tentang bagaimana yang dimaksud dengan kota hutan. Nah itu maksudnya yang saya khawatirkan juga, kalau lihat di gambar itu saya meyakini bahwa itu bukan kota hutan yang pemenang lomba itu. Jadi itu yang saya khawatirkan, makanya nanti akan di webinar seri kelima ya, setelah jalur hijau wajah kota kita akan bahas tentang apa itu yang disebut dengan kota hutan. Saya maaf agak menyimpang sedikit, saya kembali lagi ke apa yang disampaikan sama teman sebangku saya semasa 1 SMP, Kang Boy. Jadi intinya itu Kang Boy. Jadi tergantung arus urbanisasi yang masuk itu, kemudian kebijakan dari pemimpin yang berada di kawasan itu. Jadi saya tidak berbicara dari 5 hal penyebab itu, tapi memang ini tergantung dari pemimpinnya. Sentuhan tangan pemimpin, arus urbanisasi, perkembangan kota. Nah dari urbanisasi, sentuhan pemimpin juga, inilah yang akan menyebabkan ke solusi. Kalau dia banyak bangunan, nah itu salah satu penyebab infrastruktur yang makin berkembang. Tetapi kalau pemimpinnya membatasi, membangun dengan kota-kota berkelanjutan begitu, nah ini akan mengurangi efek pulau panas perkotaan.
Iya, betul. Terus yang kedua, yang tadi saya sampaikan tentang urban city ini terbagi dari ke dalam dua bagian, terbagi dalam dua bagian. Yang satu yang suhu yang berada di permukaan, yang satu yang berada suhu yang berada di udara. Kalau kita lihat kontribusi, jadi kalau suhu udara sih nanti larinya ke perubahan iklim, panjang sekali kalau cerita itu. Jadi ini kita akan yang saya sampaikan ini akan mengenai mengurangi dari, kalau mencegah agak sulit, tapi mengurangi dari keadaan suhu udara lokal yang berada di kawasan perkotaan. Jadi kalau kita bicara suhu udara lokal, maka kita akan karena kita dalam kondisi perencanaan kota, maka yang disampaikannya itu adalah suhu yang berada di permukaan, suhu yang berada di permukaan tanah. Jadi kalau tadi saya sampaikan apa itu suhu permukaan tanah, kalau kita menempelkan tangan kita ke tanah, itulah suhu permukaan tanah yang ada saat itu, kondisi saat waktu itu yang kita tempelkan. Mungkin seperti itu, Kang Boy. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kita lanjut aja di tempat Kang Gus atau di rumah makan Aceh seperti biasa. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, yang dari peserta yang mau langsung bertanya masih ada? Kalau enggak, saya pindah di kolom chat. Masih ada yang langsung bertanya? Kalau tidak ada di kolom chat. Ini dari mana? Ini yang Pak Boy Taga tadi yang sudah bertanya tadi ya? Ya, itu teman sebangku saya. Ya. Terus ini ada lagi dari Meda Baskara. Salam Pak Kuko. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan lain-lain hingga saat ini paling besar jumlah luasan RTH rata-rata masih di bawah 14%. Masih jauh dari amanah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Bahkan setiap tahun terus berkurang terus. Mohon pendapat Bapak, apakah memungkinkan atau bisa beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi diterapkan di kota-kota kita? Terima kasih. Pak, langsung dijawab dulu, Pak. Terima kasih ya Pak Meda Baskara. Jadi kalau kita lihat memang dalam Undang-Undang 26 tahun 2000, kemudian amanat Permen PUPR tentang RTH nomor 5 tahun 2008 sampaikan bahwa RTH itu RTH publik itu 20%. Kemudian dari peraturan ATR yang tahun 2018 yang menyampaikan tentang RTTR bahwa RTH itu terbagi atas dari hutan kota, taman, kemudian yang terakhir pemakaman. Kalau kita lihat rencana tata ruang yang kita buat, rencana tata ruang seperti kota-kota besar itu saya yakin sudah menyusun rencana tata ruang dan telah memuat bahwa luasan lokasi yang ruang RTH itu 20%. Tetapi untuk mengimplementasikan itu, nah itu yang agak sulit. Maksudnya agak sulit mengimplementasikan dengan angka 20%. Tapi kita tetap optimis saja bahwa RTH kota sesuai dengan rencana tata ruang kotanya akan akan mencapai angka 20%. Kemudian saya sendiri termasuk orang-orang yang tidak sepakat, tidak setuju, yang terhadap pasal 29 tahun 2007 itu yang mengatakan bahwa RTH itu harus 20%, 30%, 20% publik, 10%. Jadi kalau saya lagi mencari ini, jadi dalam penelitian saya, tugas akhir saya ini, saya sedang melakukan pendekatan untuk menilai ruang terbuka hijau itu pendekatannya dari tutupan kanopi pohon. Tutupan dari kanopi pohon. Saya akan menjelaskan sedikit ya kenapa saya termasuk orang yang optimis dengan angka RTH.
Jadi kalau kita lihat dalam peraturan rencana detail tata ruang kota, yang Permen ATR yang tahun 2018 tentang rencana detail tata ruang kota dan PJT itu, di sana dijelaskan bahwa yang disebut dengan RTH itu adalah satu hutan kota, taman kota, kemudian yang terakhir adalah pemakaman, makam. Sekarang yang saya sebutkan yang paling dulu, kalau di makam itu berapa banyak pohon yang ditanam gitu. Berapa banyak pohon yang bisa menyejukkan kawasan sekitar pemakaman. Kalau lihat kita pemakaman itu hanya hamparan dan sebagian besar itu tembok. Memang ada sekarang ya pemakaman yang rumput, dipasang rumput, tapi sebagian besar itu hanya ini aja, hanya rumput aja. Kemudian taman kota, seperti saya jelaskan tadi ya, taman kota itu kita akan mencapai RTH 20% ya, Kota Bandung ini sebagai contoh ya. Kota Bandung itu kan misalnya taman kotanya itu dia hanya rumput sintesis. Kalau dari segi rekreasi ya bisa. Dari segi tempat bermain rekreasi bisa ya, tapi dari segi ekologis saya bilang katakan tidak, kecuali yang kawasan yang berada di sekitarnya. Jadi kalau menurut saya yang paling ideal dalam menentukan ruang terbuka hijau, menentukan tingkat kesejukan kota, kemudian manfaat dari RTH itu, kalau menurut saya itu pendekatannya dari tutupan kanopi pohon. Kalau kita lihat juga yang angka 30% di Undang-Undang 26 tahun 2027 juga itu saya kurang paham juga. Maksudnya kenapa keluar angka 30%? Jadi kalau kita di dalam peraturan lampiran 26 2007 memang tidak dijelaskan ya tentang RTH itu. Apa maksudnya hanya keluar angka 20 30 sama pengertian RTH. Tetapi di peraturan PUPR yang nomor 5 tahun 2008 dijelaskan angka itu dari mana. Jadi kayak membuat kayak semacam bagan alir begitu ya. Ini 20 10 20 10, tapi tidak ada dasar hitungannya, tidak ada matematisnya dari mana begitu angka itu. Kan kita sebagai orang teknis juga pertanyaan. Tapi kalau kita melakukan pendekatannya dari tutupan kanopi pohon itu bisa terjawab. Karena jenis-jenis pohon tertentu ada berapa yang bisa menurunkan suhu, kemudian bisa fungsinya sebagai limpasan air. Jadi ini baru pendapat saya, bisa salah juga pendapat saya ini. Menurut saya untuk RTH sebaiknya melakukan kalau saya lebih senangnya melakukan pendekatan tutupan pohon. Kemudian saya kembali lagi ke pertanyaan Pak Meda tadi ya. Yang kota-kota besar yang saya sudah membaca, ini ada Kang Cahya dari sini, membaca tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung. Di dalam tata ruang wilayah Kota Bandung dia memang menetapkan dalam bentuk peraturan Pak Wali Kota ditandatangan bahwa RTH itu harus jatuh di angka 30%. Tapi dari RTH itu dia menempatkan yang namanya hutan kota. Hutan kota dia kalau dia bisa di Google, bisa cari di internet tentang peraturan tentang RTH Kota Bandung, peraturan daerahnya. Di sana hanya menempatkan angka 3%, 4% kurang ya, 3, berapa saya lupa. Tapi totalnya kalau di jumlah-jumlah sama taban sama apa, akan jatuh ke angka. Sedangkan di peraturan lainnya tentang hutan kota itu minimal yang harus berada di kawasan perkotaan itu adalah 10%. Jadi ini peraturan yang berlawanan ya. Kadang-kala kita sebagai perencanaan kota yang biasa bergerak di bidang penyusunan rencana tata ruang kota tidak pernah mengacu kepada peraturan tentang hutan kota yang menetapkan bahwa hutan kota itu harus angka 10%. Kita tahunya angkanya 30%, 20, 10 begitu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya nih Pak Kuko ada dari
Bapak Dr. Robi Irsan dari jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Yang pertama, beliau ucapkan terima kasih atas paparannya. Yang kedua, mendoakan Pak Kuko semoga cepat selesai S3-nya dan berjalan dengan lancar. Terus untuk pertanyaannya, apabila dalam satu kota di mana berdasarkan kondisi geografisnya perubahan PL-nya lebih banyak ke arah perkebunan seperti sawit, jadi permukiman hanya sedikit. Apalagi ditambah daerah tersebut berbatasan langsung dengan perbatasan negara lain, misalnya Malaysia. Jadi mata pencaharian utama petani peladang kondisi tanahnya gambut di mana menyimpan heat atau panas yang cukup besar. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kondisi tersebut terhadap UHI? Terima kasih Pak. Salam sehat terlalu. Baik, terima kasih Pak Robi. Mudah-mudahan saya juga mengikuti jejak Pak Robi sudah selesai program. Jadi saya bicara sawit dulu ya, masalah pohon sawit. Jadi kalau kita lihat sawit, kenapa sawit ini banyak kawasan-kawasan di Indonesia ini yang ditanami oleh sawit. Itu karena memang lokasi sawit itu kan kalau itu di daerah-daerah kawasan yang mempunyai curah hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi, karena sawit itu menyerap airnya itu banyak sekali. Jadi kalau bukan di kawasan tersebut, dia akan dia akan mati. Maksudnya pertumbuhannya tidak akan maksimal. Karena makanya lokasi-lokasinya itu dipilih di kawasan tropis, maksudnya di kawasan tropis yang mempunyai curah hujan yang seperti saya contoh sedikit di Kalimantan itu saya lihat juga rusak juga sama sawit. Di Papua perbatasan Indonesia sama PNG itu di Merauke, Warindo itu sampai obat habis begitu untuk perkebunan kelapa. Nah sekarang bagaimana kota yang letaknya di sekitar perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat secara geografis kan ini sebagai banyak tumbuhan, banyak tanaman begitu ya. Itu memang bisa menurunkan terhadap suhu udara ya. Sawit itu memang bisa menurunkan terhadap suhu udara. Tetapi kalau kita lihat dari secara ekologis, jadi kita akan melihatnya kalau dari secara kebetulan Pak Robi kan bidangnya bidang lingkungan. Jadi secara ekologis itu jelas kan tanaman homogenitas, tanaman yang ada di situ, maksudnya yang endemik yang berada di situ juga kan semakin jadi hilang begitu. Kemudian belum satwa marga satwa yang berada di sana juga menghilang. Nah itu salah satu kalau dari segi lingkungan saya rasa kurang tepat. Tapi kalau dari segi urban heat island, maksudnya dia menurunkan panas perkotaan, karena itu tumbuh-tumbuhan dan vegetasi itu bisa menurunkan suhu udara yang ada di kawasan tersebut. Tetapi kalau kita bicara dari segi ekologis, itu kalau kata saya itu kalau tidak dibatasi atau dengan perencanaan yang betul, itu justru akan meningkat terhadap, karena kalau hitungannya ekonomi, hitungannya sudah masalah perut kan penduduk yang berada di kawasan tersebut yang bermata pencarian sebagian besar di sawit. Nah, saya nggak bisa jawab apa-apa. Kemudian yang mengenai lahan gambut, intinya itu kalau pohon tumbuhan yang berwarna hijau itu pohon tumbuhan, nah itu akan bisa menurunkan suhu udara. Kemudian juga kalau tidak betul ada badan air, sungai begitu, nah itu yang disebut dengan kalau istilah dalam perencanaan kota infrastruktur hijau, itu juga bisa menurunkan suhu udara di wilayah. Jadi tergantung bagaimana kita memandang. Kalau memandang secara ekologis itu kurang tepat, tapi kalau ekologisnya pendekatannya dari urban heat island, dari suhu, itu memang kawasan tersebut bisa menurunkan suhu
dengan sawit tersebut. Tetapi dari segi ekologis dan lain-lainnya, keanekaragaman hayati itu sangat merugikan. Apalagi kalau kawasan, saya kurang tahu ya, yang perbatasan negara itu apa memiliki curah hujan cukup tinggi, kalau memang kata-kata yang kebun sawit itu dipilih lokasi-lokasi yang tapi biasanya itu sebelum kegiatan itu kan ada yang namanya AMDAL, KRHS. Kalau sudah selesai, ya kita nggak bisa apa-apa lagi kalau selesai. Walaupun itu sudah peraturan. Gitu. Tapi dari segi ekologis saya tidak kalau sawit sebaiknya dibatasi. Tapi kalau dilihat dari yang disampaikan Pak Robi, ini kalau karena ada juga mungkin dari segi ekonomi, kemudian dari segi masyarakat supaya dapat penghasilan, juga dari segi politik. Kalau di perbatasan, mungkin wilayah tersebut kan supaya ramai begitu, banyak penduduk, maka ditanam sawit, maka ada aktivitas. Jangan sampai ada yang kasus-kasus yang pulau bilang yang diambil manusia, diambil manusia. Jadi kalau ada aktivitas, jadi memang banyak pertimbangan begitu ya. Kalau kita kan Pak Robi orang lingkungan, nah, mungkin lebih banyak kita itu larinya ke masalah lingkungan, ke masalah itu. Mungkin ini hanya sharing aja ya Pak Robi ya. Soalnya Pak Robi saya rasa lebih menguasai masalah itu. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya Pak, ini dari Bapak Rahmat Tauhid. Izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang kota-kota besar yang tinggi tingkat urbanisasinya, sehingga mengakibatkan bertambahnya peningkatan pembangunan jalan-jalan beraspal, hingga bahkan pembangunan jenis jalan layang yang bertingkat-tingkat. Yang seperti penjelasan Bapak tadi, bahwa warna pada permukaan yang gelap akan mengakibatkan sedikit refleksi yang terjadi dan menjadikan urban heat island juga menjadi meningkat. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Silakan Pak, langsung aja. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi kalau saya sampaikan ya, maaf tadi tidak sempat saya sampaikan, jadi itu dalam bentuk video tentang perkembangan jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk di Indonesia ini ya jumlahnya itu berdasarkan sensus tahun 2000 Susenas kemarin 2020 jumlah penduduk Indonesia itu adalah sekitar 270 juta. Jadi 270 juta penduduk Indonesia. Jadi ini angka ini 2 kali lipat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Haji Roma Irama tahun 76 bahwa penduduk Indonesia 135 juta, sekarang meningkat menjadi 270 juta berdasarkan data BPS. Kemudian dari data BPS itu yang tinggal di perkotaan dari data diprediksi setahun 2035 jumlah penduduk yang akan tinggal di kawasan perkotaan itu adalah sekitar 66%. Jadi 2/3 masyarakat Indonesia itu menurut prediksi BPS akan tinggal di perkotaan pada tahun 2035. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Sekarang kalau kita lihat dari perkembangan, dari tingginya tingkat urbanisasi itu akan membutuhkan infrastruktur perkotaan yang meningkat pula. Tadi disampaikan oleh Pak Rahmat pertanyaannya, yaitu tentang kondisi jalan. Jadi nanti sebetulnya di salah satu solusinya itu kan dari warna ya, ada warna. Mungkin nanti bisa dilihat aja ya Pak Rahmat di paparan nanti ke panitia. Di paparan saya tadi ada dalam bentuk tabel-tabel. Jadi di sana itu sudah dijelaskan bahwa jenis-jenis bahan apa saja yang mempunyai tingkat penyerapan tingkat untuk yang efek pulau panas perkotaannya itu jauh lebih rendah. Tapi memang dalam tadi saya sampaikan intinya itu, jadi kalau kita buka literatur gitu,
Jadi banyak jalan-jalan kalau di luar negeri itu yang memang tidak berwarna gelap sekali atau menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nanti memang biayanya akan dijelaskan. Tapi satu lagi permasalahan, memang kalau dengan warna-warna cerah atau warna cerah itu jalan, itu akan memantulkan sinar, memantulkan cahaya kalau orang Sunda bilang itu serap, kilau begitu ya. Nah itu salah satu kelemahan kalau menggunakan bahan-bahan bangunan yang warna. Kemudian kalau jalan layang, saya lihat kalau jalan layang, kalau memang aspalnya berwarna gelap sekali, memang itu cukup menyebabkan efek urban heat island yang cukup tinggi. Kemudian memang kalau kita lihat di atas itu ya, harus dicarikan apa yang tadi saya sampaikan tentang kreativitas. Jadi kreativitas bagaimana cara menanam pohon. Jadi kita pendekatannya dari pohon kan. Kalau aspalnya agak teknologi agak sulit ya, mungkin biayanya akan mahal. Jadi bagaimana supaya kota itu sejuk, karena kalau ada pohon itu akan menurunkan suhu udara lokal. Jadi cari penyelesaiannya dari jalan keluarnya yang ramah lingkungan dengan tadi yang saya sampaikan dengan solusinya salah satunya itu dengan apa yang namanya kreatif. Mungkin itu Mas Udin yang bisa menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, ada yang raise hand ini dari IAP Papua Barat, silahkan langsung. Domi. Oh ya. Ini suara saya kedengaran nggak nih? Ya, kedengaran. Silahkan langsung. Suara saya? Ya, silakan Kak Domi. Ya, ini menyongsong 50 tahun. IAP kami terus dari IAP Papua Barat terus mengadakan kegiatan-kegiatan. Ini pertanyaan saya Pak untuk Pak Kuku. Ini bagaimana dengan standar-standar dan kebijakan negara dalam mengatasi urban heat island? Karena kalau kita berbicara seperti ini kan, bagaimana eksekusinya, toh? Ini kebijakan-kebijakan negara sendiri dari pandangannya Pak Kuku gimana yang bisa kita implementasikan gitu. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Langsung aja Pak. Ya, terima kasih Dedomi. Dedomi adalah ketua IAP dari Papua Barat. Saya ini jadi kalau berbicara kebijakan, kita akan berbicara tentang peraturan yang ada, peraturan terkait dengan urban heat. Sudah tadi saya jelaskan tadi itu tentang Undang-Undang 26 tahun 2007 pasal 29 yang menetapkan bahwa RTH itu 30%. Kemudian dalam peraturan Permen PUPR nomor 5 tahun dan dijelaskan juga dalam peraturan ATR yang 2018 tentang sekarang bagaimana. Jadi kita mau tidak mau ya mengacu ke sana. Kita mengacu kepada peraturan yang ada. Jadi dalam peraturan tersebut itu memang hanya dibicarakan itu aja kan, bahwa 20-30%. Kemudian dari peraturan PUPR dijelaskan tentang dari kebutuhan RTH dari jumlah. Kalau RTH itu kalau berdasarkan peraturan kan dari proporsi 20-30, kemudian dari jumlah. Sekarang bagaimana penempatan? Jadi kalau tidak hanya dari 20 saja, tidak hanya dari ada 8 faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan peletakan pohon atau vegetasi yang berada di kawasan perkotaan. Dan salah satunya itu faktor urban heat island. Kan kita tidak pernah bicara. Perencanaan kota itu kan jarang sekali yang ada di dalam tulisannya, di laporannya, di rencana detail tata ruangnya untuk mengatasi efek urban heat island. Saya sampai saat ini belum lihat. Hanya nama saya sampaikan. Sama halnya dengan yang mengatakan bahwa hutan kota yang berada di kawasan perkotaan itu harus 10%. Nah itu kan nggak ada juga. Maksudnya saya juga mengenal bahwa hutan kota harus luasannya harus 10% itu setelah
ini belajar di kehutanan begitu. Kalau anak di planologi kita tahunya 20, 30. Jadi itu di Domi. Jadi kita intinya itu harus tetap karena kita mengacu ke peraturan, mengacu kepada peraturan yang berlaku untuk eksekusi. Tetapi kita ada satu poin yang penting yaitu masalah kreativitas, gitu ya. Kreativitas perencanaan kota. Nah ini mungkin Dedomi bisa menggaungkan ini ke IAP pusat bahwa kreativitas planologi itu perencanaan kota itu sangat penting. Jadi kita tidak terpaku pada peraturan yang ada, tetapi ada kreativitas untuk bagaimana supaya untuk RTH, bagaimana cara penanaman pohon, bagaimana untuk meningkatkan kesejukan kota. Ini juga nanti salah satu penelitian saya di tugas akhir saya kan saya akan menghitung berapa kebutuhan dari ruang terbuka hijau itu bukan dari proporsi 30%, tapi dari tutupan kanopi pohon. Jadi kalau kehutanan itu sudah terukur jenis-jenis pohon apa yang bisa menurunkan suhu, berapa derajat dia bisa menurunkan suhu, kemudian berapa derajat berapa banyak CO2 yang tanam pohon-pohon yang bisa menyerap. Itu terukur. Maksudnya angkanya sudah jelas berdasarkan hasil penelitian. Tapi kalau kita bicara 20-30%, saya sampai saat ini juga belum mengetahui jawabannya angka itu dari mana. Apa angka itu dari hasil pendapat ahli kayak ekonomis atau dengan analisis spot, atau memang dia ada hitungan matematisnya. Nah itu mungkin jawaban saya kurang ini ya, Denomi, tapi intinya seperti itulah. Makasih banyak, salam hormat. Baik. Terima kasih, Kang. Selanjutnya Pak, ini ada beberapa pertanyaan di kolom ini. Oh, ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Pak, kita Pak. Oh iya, silakan. Sebut nama dan dari mana? Abraham Kemesli dari Papua Barat. Silakan langsung. Ya, silakan Kakak. Boleh dengar suara, Pak? Ya, silakan Kakak. Iya. Ini pertanyaan kita tentang Urban Islands kan, Pak. Jadi ini tentang Papua Barat. Di Papua Barat kan banyak penebangan sembarang di mana-mana. Pertanyaan kita di sini kalau di Papua Barat, solusi dari Pak Kuku apa hutan di Papua Barat kan tidak dilindungi, maka maksud dari penjagaan hutan di Papua itu apakah pemerintah akan betul-betul memperhatikan atau tidak? Oke, mungkin seperti begitu, Pak. Baik. Saja, ya. Ya. Kak Abraham, jadi memang ini yang harus menjawab itu dari instansi ya kalau ditanya pemerintah. Tetapi saya akan coba menjelaskan. Jadi kalau Papua Barat, karena saya juga ada di sana, jadi ini termasuk kebijakan dari provinsi menetapkan sebagai provinsi konservasi ya Kak ya, sebagai provinsi konservasi. Tapi memang ini ada yang menarik juga tentang masalah kehutanan itu. Jadi tentang kewenangan kehutanan itu kan sekarang itu diambil alih sama pusat. Jadi ada, saya kurang paham, saya peraturannya nggak ingat, tapi dalam kewenangannya masalah kehutanan itu diambil oleh pemerintah pusat. Makanya di kabupaten kota, kalau kita lihat di Papua Barat sendiri kan sudah nggak ada lagi dinas kehutanan. Yang ada di tingkat provinsi. Jadi ini kalau kata saya ini termasuk kelemahan juga ya. Jadi
yang mengawasinya itu dari tingkat provinsi. Kalau di Papua Barat sih mungkin untuk kawasan tertentu, wilayah tertentu sudah ada kearifan lokal seperti yang berada di pegunungan Arfak ya, yang Hanjop itu bersama menjaga batas. Tapi saya di sini mungkin Kak akan berbicara tentang, karena ini kita lagi membahas hutan kota, akan bicara tentang masalah. Terus kalau kita lihat bahwa di Papua Barat itu suhu lumayan panas ya Kak ya, karena kita hidup tidak jauh dari pantai. Saya ambil contoh aja yang kita di Manokwari atau di Kota Sorong. Sehingga memang ini penting sekali kalau kawasan kota-kota di Papua Barat ini untuk menanam pohon yang lebih banyak. Menanam pohon. Jadi intinya itu ya kita banyak menanam pohon di kawasan jalur. Walaupun kita tahu sendiri kan karena curah hujan yang cukup tinggi, kemudian debu-debu kendaraan yang cukup besar juga, banyak pohon-pohon yang ada di kota-kota di Papua Barat ini yang diserang oleh gulma yang disebut dengan sisik naga. Kalau di Sorong kelihatan sekali ya, terus bagian bambu. Dan yang lebih mengerikan lagi ya kayak ini masalah penebangan pohon ya. Memang masyarakat, kalau saya bicaranya ini kota, Kakak kalau ke Waisai ya, itu kan panjang kotanya itu banyak ditumbuhi oleh pohon terembesi. Ini saya bicara masalah penebangan pohon terembesi yang membuat kota Waisai ini menjadi di kotanya, di kawasan-kawasan. Tetapi warga yang di situ, Kak, kalau Kakak lihat ya, warga yang ada di kota Waisai itu apa ya? Jadi sebagian penduduknya itu malas, kalau saya katakan jadi saya katakan malas saja, malas untuk membersihkan itu Kak. Jadi kata pohon bersih itu banyak daun-daun yang berguguran begitu, jadi sering harus dibersih-bersih. Akhirnya dia mencari akal bagaimana supaya pohon itu mati begitu. Banyak yang dikuliti, pohon terembesi. Kalau Kakak ke WC, kemudian juga dia melakukan pembakarannya itu di dekatnya pohon. Inilah yang menyebabkan kekhawatiran saya itu pohon-pohon yang berada di kota WC itu sebagian karena kota WC itu kan kalau juk apalagi dengan ditanami terembesi ya. Terembesi itu termasuk jenis pohon yang menurunkan CO2 yang paling itu Kak. Mungkin secara garis besar gitu ya Kak ya, tapi kalau lebih jelasnya nanti pertanyaan itu harusnya Kakak tanyakan ke orang dinas kehutanan. Terima kasih. Baik, ini 2 pertanyaan lagi karena waktunya sudah mau habis. Di kolom chat, salam hormat Pak Kuko nih dari Kartim tim terkait dengan yang dibahas pada kesempatan yang baik ini, mohon penjelasannya tentang bagaimana strategi agar konsistensi antara peraturan undang-undang, permen, perpres, PP maupun perda terkait pengelolaan lingkungan yang baik. Karena di tempat tinggal saya di Jayapura, di kota Jayapura, semakin marak pembangunan perumahan yang notabene sudah merambah ke lahan-lahan yang merupakan resapan dan hutan. Ada pula pembangunan infrastruktur tidak ramah lingkungan, misalnya membangun trotoar dengan dipasang keramik dan dicor beton dan lain sebagainya. Demikian Pak. Langsung dijawab aja Pak. Oh ya, dari Mas Kartim ya? Ya. Oke, subhanallah. Ini teman baik saya pernah sama-sama di konsultan yang sama dengan Mas Kartim waktu di Jayapura. Jadi karena saya pernah tinggal di Jayapura juga, pernah tinggal 3 tahun setengah di Jayapura, jadi saya agak mengenal kota Jayapura. Jadi kalau lihat Jayapura itu kan bentuk kotanya itu berada di pinggir laut, kemudian datar sedikit, kemudian naik ke atas, ya ke kawasan yang pegunungan. Nah itu kalau posisi Jayapura itu kan sebagai ibu kota provinsi, jadi mempunyai tingkat perkembangan yang cukup pesat. Karena saya merasakan sendiri ini, Kang Kartim, dulu saya tidak pernah merasakan kemacetan yang berada di Kota Raja di Abepura. Tapi sekarang itu macet gitu, maksudnya merasakan ada macet
Karena Skyline juga suka macet juga. Nah itu kan dulu hal itu tidak pernah terjadi ya di Jayapura. Jadi kalau lihat perkembangan kota, kalau memang saya rasa Jayapura sudah punya ya rencana detail rencana detail. Memang ini kalau tidak dijaga, maksudnya kawasan-kawasan yang berada sebagai daya resapan air, nah itu akan menyebabkan nanti Jayapura juga akan terkena banjir. Tapi yang kesulitan di sana itu karena itu ya, Kang Hakim, karena tanah di sana itu kan posisinya itu tanah ulayat. Jadi tanah bukan jadi kadang-kala negara juga kalah begitu. Jadi kawasan-kawasan yang di atas itu bisa diinikan. Maksudnya bisa berubah fungsi. Berarti sudah dihijaukan, sudah difungsikan sebagai ruang terbuka hijau yang pasif gitu ya, yang titik beratnya sebagai kawasan ekologis, tetapi pada kenyataannya menjadi kawasan-kawasan yang apalagi sekarang itu kalau di Papua itu lagi musim orang pengkapling-kaplingan tanah. Jadi orang jual kapling-kapling tanah ya. Beda kalau dengan pengembang. Kalau pengembang kan harus ada izin prinsip, izin lingkungan. Kalau ini yang perorangan, yang langsung main kapling-kapling gitu dari tanah yang dari kepala suku. Nah itu yang sulit dikontrol. Dan memang ini perlu ketegasan dari pemerintah kota yang ada di Jayapura. Mungkin seperti itu, Kang Artin. Sudah lama ya nggak ketemu. Siap, Pak Oko, siap. Salam, baik. Oke. Baik, ini terakhir Pak. Terakhir tapi 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hendrik Suryanjo. Jenis pohon apa aja yang bisa menurunkan urban heat island di kota-kota padat? Itu aja. Yang kedua dari Ibu Vanita Ari. Apakah aspek pendingin kota ini sudah menjadi perhatian atau bagian penting dalam menyusun rencana tata ruang? Mengingat bahwa iklim mikro sangat mempengaruhi iklim makro, sehingga perencanaan ruang yang disusun bisa komfortabel dengan penghuni di dalamnya, tidak hanya manusia, tetapi makhluk hidup di dalamnya sebagai sebuah ekosistem. Terima kasih. Itu aja Pak, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih. Saya mulai dengan Pak Hendrik. Salam hormat Pak. Posisi lagi di Semarang ya kalau saya lihat sekarang. Nah waktu kontak saya awal beliau di Manado, beberapa yang lalu saya lihat di postingan di akunnya dan Semarang. Jadi kalau ditanya jenis pohon apa yang jadi saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi bisa dilihat di peraturan tentang jalur hijau jenis pohon. Yang jelas biasanya pohon yang rindam sekali kalau di pinggir jalan. Saya tadi katakan termisi pohon mahoni seperti pohon-pohon. Tapi ada rincian sih jenis pohon yang ada di yang untuk cocok jalur hijau. Ada peraturan tentang masalah. Walaupun saya sendiri memang ada jenis-jenis pohon tertentu yang ada di peraturan itu yang tidak pendapat. Kalau peraturan itu kan untuk jalur hijau adalah penanaman dengan menanam pohon saga. Padahal pohon saga itu kan buahnya itu beracun, buahnya sangat menarik sekali, buah berwarna merah. Kemudian yang harus diperhatikan juga untuk yang pohon-pohon jenis jalur hijau ini yaitu pohon bintaro. Ya, bintaro itu kalau buahnya kayak mangga, daunnya putih bagus, tetapi dia dia beracun, terutama bisa menyebabkan serangan jantung. Nggak enak. Buahnya sangat menarik sekali. Pohon di pinggir jalan dan bunganya juga indah, putih dan banyak ditanam. Kalau di Bandung itu di Tol Cipularang kiri kanan itu banyak sekali. Dan kadang-kadang juga untuk jenis-jenis pohon juga dengan salah pernah saya sampaikan juga seperti pohon ketapang. Jadi kalau ketapang itu memang bagus untuk penyerapan radiasi matahari, tetapi dari segi
dia itu dari segi perakarannya bisa rusak kepada trotoar. Kecuali kalau dia ditanam di pinggir sungai atau di pinggir pantai, dia memang habitatnya di pinggir pantai dia. Tapi untuk persisnya jenis-jenis pohon apa bisa dilihat di ini ya, di peraturan. Tapi intinya yang berdaun-daun lebar, yang menutup yang bisa menutup ke permukaan yang berada di bawah. Mungkin itu jawaban saya. Kemudian yang satu lagi yang dari Bu Vanita ya, Salam hormat Bu, malam kita ini ya, kita ngobrol di telepon juga. Sepertinya saya sudah sampaikan tadi yang tentang urban di Thailand dalam peraturan. Memang kalau dalam peraturan, mungkin Vanita juga soal kita jarang pekerjaan kota juga, kemudian penelitian tesisnya juga tentang survei urban di Thailand. Jadi ini sekali ya Bu ya, maksudnya bahwa dalam perencanaan kota, rencana detail tata ruang kota, seperti yang Ibu pernah sampaikan ke saya juga, misalnya dari tugas akhir dibandingkan Kota Malang, dengan penelitian Urban Heat Island, kemudian dibandingkan dengan rencana detail tata ruang kota Malang 20 tahun mendatang, ternyata tidak menjawab. Nah, jadi memang ini ada poin-poin kenapa saya juga menggunakan ini. Saya berharap juga agar perencanaan kota memperhatikan, tentunya ada 8 faktor ya untuk penentuan penanaman pohon di kawasan perkotaan yang itu Urban Heat Island. Jadi memang kalau kita bicara perencanaan kota kan biasanya cuma melihat dari proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan penduduk sampai 20 tahun mendatang berapa, sehingga dibutuhkan taman kota, hutan kota dengan luasan sekian. Kemudian melihat RTH dalam peraturan 30% harus. Tapi ada hal-hal yang harus memang diperhatikan dalam penanaman pohon, yaitu yang 8 kriteria itu. Ini ada 8 kriteria. Ya, 8 kriteria salah satunya Urban Heat Island. Tapi kalau menurut saya yang Urban Heat Island itu larinya yaitu kepada permasalahan existing yang berada di kawasan kota tersebut. Tapi karena kalau permasalahan existingnya, masalah erosi, masalah yang bisa menimbulkan banjir itu kan terasa sekali oleh masyarakat, sehingga kawasan-kawasan tersebut dijadikan kawasan hidup, ditanami pohon-pohon agar tidak terjadi erosi. Tetapi kalau kita bicara bicara urban heat ini kan nggak terasa, cuma panas-panas dikit, panas. Padahal itu ngefek banyak gitu. Kalau lihat dari literatur kita akan menyebabkan penyakit tertentu ya disebabkan oleh suhu udara. Dan memang secara garis besarnya ke depannya itu akan menimbulkan kepada yang perubahan iklim. Walaupun fungsinya terasa nggak terlalu besar, tapi kalau semua kota ruang hijaunya, pohon, vegetasi makin berkurang, nah itu akan menyebabkan kepada suhu udara lokal. Atau mungkin kita lanjut aja Bu, nanti ditelepon ngobrolnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Baik, terima kasih. Ini dari sekian pertanyaan memang sudah pas sekali waktunya, tinggal 3 menit lagi. Jadi untuk peserta yang menanyakan tentang materi nanti akan dikirim lewat email yang pada saat daftar ya. Nanti dikirim di email masing-masing tentang materinya. Dan untuk sertifikatnya kurang lebih nanti 2 atau 3 hari lagi baru dikirim karena ada proses validasi dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti masih ada kelanjutan dari webinar ini. Ada seri 4, seri 5 dan sebagainya. Jadi mungkin bisa berpartisipasi untuk kelanjutan dari webinar ini. Dari kami, dari panitia mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup,
Mungkin dari Pak Kuko mau menyampaikan sesuatu untuk peserta. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mengikuti acara kegiatan ini. Dan saya mengundang Bapak-Bapak, Ibu untuk acara di webinar 4, yaitu tentang jalur hijau sebagai wajah kota. Jadi kalau kali ini pendekatannya dari Urban Heat Island dari segi ekologis, fungsi pohon, nanti kalau dari jalur hijau sebagai wajah kota, saya akan mencoba melakukan pendekatannya dari segi estetika. Jadi dari segi keindahan, jenis pohon-pohon apa yang mempercantik wajah kota. Kayak seorang perempuan kalau ingin cantik kan dipoles-poles wajahnya di apa. Nah ini kalau kota itu harus bagaimanakan dengan pendekatannya dari pohon dan yang kedua saya minta maaf karena tadi ada trouble, jadi karena ini mencoba dengan supaya lebih komunikatif dengan tampilan presentasi yang ada filmnya, ada yang tampilannya biar lebih aplikatif. Ternyata karena babak pertama ada gangguan dan babak pertamanya sudah dilakukan, tapi secara keseluruhan nanti keseluruhan yang ini akan ditayangkan nanti Pak Moderator, Pak Udin, nanti tolong ditampilkan di YouTube ya, ada di YouTube-nya yang video presentasi Urban Heat Island. Oke, kalimat penutup dari saya seperti biasa, saat terbaik untuk menanam pohon 20 tahun yang lalu dan saat terbaik untuk menanam pohon yang kedua adalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara webinar seri ketiga tentang Urban Heat Island di siang hari ini kami akhiri. Mohon maaf atas kalau ada salah-salah kata, terus info tentang sertifikat dan lain-lain itu bisa dilihat di kolom chat, ada nomor saya 0821 4500. Ya, bisa kontak di saya atau nanti tentang materi bisa saya share di email dan juga tayangan ini akan kami upload di channel YouTube kami. Nanti akan kami kirimkan linknya juga untuk sebagai bahan referensi. Terima kasih dari kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih Kang Kuku. Sama-sama, makasih.